وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama kembali di dalam rutinan bulanan, wa insyaallah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah, di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita muliakan bersama guru kita bersama Al-Habib Umar bin Ali bin Abdullah bin Hamid. Begitu juga guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Farid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan para habaib yang lainnya, para sesepuh. InsyaAllah Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur mereka di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala tidak haramkan kepada kita keberkahan dan ilmu mereka yang kita dengar daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh guru kita bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Wa Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, inna min afdali ayyamikum yaumal Jumat. Sesungguhnya daripada hari yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari Jumat. فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila telah datang malam Jumat ataupun hari Jumat, maka kalian sebagai umat perbanyaklah salawat terhadapku. Sesungguhnya salawat yang kalian bacakan atau dihaturkan kepada baginda Rasulullah akan disampaikan oleh Allah terhadapnya. Para sahabat alaihi ridwanullah, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa tablughu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat yang kita haturkan terhadapmu Allah akan sampaikan kepadamu, sedangkan engkau telah masuk di alam kematian ya Rasulullah. Engkau telah tiada di antara kami wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, inna Allah azza wa jalla harama 'alal ardi azadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha agung mengharamkan untuk bumi untuk memakan daripada para nabi yang dikuburkan di dalam bumi ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dengar tadi daripada guru kita juga bahwasanya manusia adalah berada di dalam kerugian. Yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ayat ini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk semaksimal mungkin semasa kita hidup di dunia adalah memaksimalkan waktu kita diisi hanyalah ketaatan kepada Allah, diisi dengan waktu hanya semata mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika datang terhadapnya kematian, lalu beliau pun menangis. Lalu ditanya terhadap kepada beliau apa yang menyebabkan beliau menangis. Lalu Sayyidina Abu Hurairah pun mengatakan, as-safar tawil wa zad qalil. Perjalanan masih jauh hadirin, namun bawaan kita untuk sampai kelak ke akhirat adalah bekal yang sangat sedikit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah semasa kita hidup di dunia ini dengan bekal yang banyak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihah wal farq. Banyak orang terlena di dunia ini daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua perkara. Yang pertama adalah ketika mereka sehat. Mereka ketika sehat tidak memiliki rasa satu langkah pun untuk menghantarkan dirinya ke masjid.
Tidak ada satupun rasa untuk menghantarkan dirinya beramal baik. Begitu juga ketika mereka memiliki waktu kosong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka adalah rasa untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya untuk kita adalah memaksimalkan mengisi waktu kita di dunia ini yang hanya sedikit dan sebentar hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah. Dikatakan bahwasanya tidak akan tergelincir kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, di akhirat kelak untuk masuk ke dalam neraka, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yus'ala an umrihi fima afna, yang akan terlebih dahulu sebelum Allah jatuhkan mereka, masukkan mereka ke dalam neraka, melainkan Allah tanya terlebih dahulu akan umur yang mereka habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala bih, dengan ilmu yang mereka miliki, lantas apa yang menghantarkan dia kepada Allah dengan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu wa fima anfaqahu, daripada harta, dari mana dia mencari harta tersebut dan dikemanakan harta tersebut. Wa an jismihi fima ablah, badan yang Allah berikan kepada kita, anggota tubuh, melainkan Allah Ta'ala kelak bakalan tanyakan dihabiskan umur anggota badan ini semuanya untuk apa? Apakah untuk akhirat? Apakah untuk dunia? Wal akhiratu khairun wa abqa, bahwasanya akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian terlena dengan harta yang kalian miliki, jangan terlena dengan anak yang kalian miliki. Sesungguhnya orang-orang yang terlena, mereka adalah orang-orang yang bakalan dirugikan oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka waktu untuk seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berharga di sisi Allah dan bakalan berharga untuk kelak kita di akhirat. Wal Imam Al-Haddad, beliau bilang di dalam diwannya, tafidu uyuni bidumu'i sawaqib wa ma la abki ala khairi dahib ala umrin id walla hana inqida'uhu bi amalin magrurin wa a'malin nakibi. Mata ini terus menjatuhkan air mata. Lantas apa air mata ini terus jatuh? Dikatakan adalah wa ma la abki ala khairi dahibi, bagaimana mungkin aku tidak menangisi dengan sesuatu yang telah hilang daripada aku, kata beliau. Apa? Alal umri id walla hana inqida'uhu, umur yang sebentar lagi akan berjumpa dengan kematian, namun diisi bi amalin maghrurin wa a'malin nakibi, namun diisi hanyalah dengan keinginan duniawi, diisi dengan hal-hal yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau mengatakan, walau annani abki dumu wa ba'da haddima ala ma fatani ya mu'atibi lakana qalilan fi kathirin wa ma'asa yaruddul buka min dahibi ayyi dahibi, bahwasanya kalau seandainya aku menangisi daripada yang telah hilang daripada aku, daripada umur tahun kemarinnya lagi, daripada umur yang telah aku isi hanyalah daripada kekurangan, daripada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalau seandainya air mata ini terus jatuh, lalu setelah air mata ini habis diganti oleh Allah Ta'ala dengan darah, niscaya semua tersebut tidak akan pernah mengembalikan yaruddul buka, tidak akan pernah mengembalikan tangisan dengan apa yang telah hilang daripada hal-hal yang berharga, yaitu waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita pulang kepada Allah membawa bekal yang banyak, membawa kebahagiaan kelak kita di akhirat, dan kita bisa mempersembahkan dengan waktu yang Allah berikan di dunia ini adalah persembahan besar untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Rabbi sabbitna ala al-haqqi wal huda, wa ya Rabbi iqbidna ala khairi millati, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.